Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra dengan NIM 2210952036. Saya berasal dari kelompok 17 Praktikum Elektronika. Kali ini saya akan bahas, dalam video pembahasan ini saya akan membahas tentang analisa dari Praktikum modul 1, yaitu karakteristik dioda. Yang pertama, analisa pengaruh tegangan input terhadap tegangan dan arus pada rangkaian forward bias. Yang pertama, tegangan input atau V input. Ini adalah tegangan yang diberikan ke dioda dalam rangkaian forward bias. Dalam kasus dioda, tegangan ini harus positif, lebih tinggi dari tegangan ambang dioda untuk mengaktifkan dioda dan memungkinkan aliran arus melalui dioda. Yang kedua, tegangan pada dioda atau V dioda. Tegangan pada dioda adalah tegangan yang muncul di sepanjang dioda dalam rangkaian pada kondisi forward bias. Ketika tegangan input mencukupi untuk mengatasi tegangan ambang dioda, tegangan dioda akan sekitar 0,6 hingga 0,7 volt untuk dioda silikon atau Si dan sekitar 0,2 volt untuk dioda germanium atau Ga. Oleh karena itu, tegangan dioda akan mendekati nilai ambang ini saat dioda aktif dalam kondisi forward bias. Ketiga, arus melalui dioda atau I-dioda. Arus yang mengalir melalui dioda dalam kondisi forward bias dipengaruhi oleh tegangan, input, dan karakteristik dioda. Lebih khusus lagi, arus dioda akan meningkat secara eksponensial seiring dengan peningkatan input dalam kondisi forward bias. Jadi, dalam rangkaian forward bias, peningkatan tegangan input akan menyebabkan peningkatan tegangan pada dioda dan peningkatan arus yang mengalir melalui dioda. Namun, dioda memiliki batasan tertentu dalam hal tegangan maksimum yang dapat ditangani, jadi dipastikan untuk tidak melebihi tegangan maksimum yang diizinkan oleh spesifikasi dioda yang digunakan. Yang kedua, analisa pengaruh tegangan input terhadap tegangan dan arus pada rangkaian reverse bias. Pengaruh tegangan input atau V-reverse terhadap tegangan dan arus pada rangkaian reverse bias dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan pada dioda atau V-reverse. Ketika dioda berada dalam kondisi reverse bias, tegangan yang diberikan pada terminal dioda V-reverse lebih tinggi daripada tegangan ambang terbalik atau reverse breakdown voltage dari dioda tersebut. Tegangan reverse bias ini akan menyebabkan terjadinya zona depletion atau zona-zona pemiskinan di sekitar junction PN di dalam dioda. Sebagian besar tegangan yang diberikan pada dioda akan jatuh pada zona depletion ini dan hanya sedikit tegangan yang tersisa pada dioda itu sendiri. Yang kedua, arus pada dioda atau E-reverse. Idealnya, dalam kondisi reverse bias, arus dioda atau E-reverse akan sangat kecil, hampir mendekati nol. Ini karena zona depletion yang terbentuk di junction PN akan menghalangi aliran arus mayoritas sehingga hanya arus leakage atau arus kebocoran yang akan mengalir. Namun dalam praktiknya ada sedikit arus kebocoran atau leakage current yang akan mengalir melalui dioda. Arus kebocoran ini sangat kecil, tetapi nilainya akan meningkat dengan meningkatnya tegangan reverse bias. Ini disebabkan oleh fenomena seperti efek tunnel dan efek lainnya yang dapat memungkinkan aliran arus yang sangat kecil melalui zona depletion. Tiga, pengaruh tegangan input. Dengan meningkatnya tegangan input reverse bias atau V-reverse, arus kebocoran E-reverse akan meningkat secara eksponensial pada tingkat tertentu karena efek-efek yang telah disebutkan di atas. Pada titik tertentu yang disebut dengan tegangan breakdown atau V breakdown, dioda dapat mengalami breakdown yang dapat menghasilkan aliran arus yang sangat tinggi dan dapat merusak dioda jika tegangan terus meningkat. Jadi, secara umum, pengaruh tegangan input terhadap tegangan dan arus pada rangkaian reverse bias adalah bahwa arus dioda akan sangat kecil pada awalnya dan akan meningkat dengan cepat seiring dengan peningkatan tegangan reverse bias. Tegangan pada dioda akan mencapai tingkat tegangan breakdown, di mana arus dapat meningkat secara signifikan atau di mana dioda dapat rusak. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik tegangan reverse bias dan tegangan breakdown untuk mencegah kerusakan dioda dalam aplikasi praktis. Yang ketiga, analisis prinsip kerja dari dioda Zener berdasarkan percobaan. Berikut adalah prinsip kerja dioda Zener. Bias terbalik atau reverse. Yang pertama, bias terbalik atau reverse bias
Dioda zinar biasanya diberi tegangan terbalik atau reverse bias, artinya tegangan yang diberikan ke anoda atau terminal positif lebih rendah daripada katoda atau terminal negatif. Hal ini membuat arus listrik mengalir dalam arah terbalik ke arah normalnya. Regulasi yang kedua, regulasi tegangan. Dioda zinar memiliki karakteristik khusus yang disebut dengan zinar atau tegangan breakdown. Ketika tegangan terbalik melebihi tegangan zinar, dioda zinar akan mulai mengalirkan arus dalam arah terbaliknya. Ini menciptakan jalur alternatif bagi arus listrik untuk menghindari peningkatan tegangan yang signifikan. Dengan kata lain, dioda zinar berfungsi sebagai regulator tegangan. Yang ketiga, tegangan stabil. Saat dioda zinar mengalirkan arus dalam arah terbaliknya, tegangan di sepanjang dioda ini akan tetap stabil pada nilai tegangan zinar yang telah ditentukan. Ini memungkinkan penggunaan dioda zinar sebagai referensi tegangan yang sangat stabil dalam berbagai aplikasi. 4. Limitasi arus. Meskipun dioda zinar dirancang untuk mengalirkan arus dalam arah terbalik, mereka memiliki batasan arus maksimum yang dapat mereka tangani tanpa merusak. Oleh karena itu, perlu menggunakan resistor pembatas atau current limiting resistor dalam sirkuit untuk memastikan arus tetap dalam batas yang aman. Yang keempat, analisis prinsip kerja dari clipper berdasarkan percobaan. Yang pertama, prinsip kerja clipper yaitu clipper positif atau positif clipper. Clipper positif menghapus bagian yang di atas sinyal input yang melebihi ambang batas positif yang ditentukan. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan dioda atau transistor yang mengarahkan sinyal ke ground ketika nilainya melebihi ambang batas positif. Hasilnya adalah gelombang yang sudah dipotong bagian atasnya sehingga nilainya tidak pernah melewati ambang batas tersebut. Yang kedua, clipper negatif atau negatif clipper. Negatif clipper menghapus bagian bawah sinyal input yang melebihi ambang batas negatif yang telah ditentukan. Prinsip kerjanya juga menggunakan dioda atau transistor, tetapi dalam kasus ini sinyal diarahkan ke ground ketika nilainya kurang dari ambang batas negatif. Hasilnya adalah gelombang yang sudah dipotong bagian bawahnya sehingga nilainya tidak pernah kurang dari ambang batas tersebut. Yang ketiga, clipper ganda atau dual clipper. Clipper ganda memotong kedua bagian atas dan bawah sinyal input dengan menggunakan dua ambang batas, satu positif dan satu negatif. Prinsip kerjanya menggabungkan prinsip kerja clipper positif dan negatif. Yang keempat, clipper zinar atau zinar clipper. Clipper zinar menggunakan dioda zinar sebagai komponen utama. Dioda zinar akan mengalirkan arus saat tegangan input melampaui tegangan ambang zinar, memotong sinyal input ke level ambang zinar tersebut. Prinsip kerja dasar clipper adalah memanfaatkan karakteristik non-linear dari dioda atau transistor untuk mengubah sinyal input. Ketika sinyal input melewati ambang batas yang telah ditentukan, komponen nonlinear ini akan mengubah jalur aliran sinyal sebagai sinyal output sesuai dengan batas yang diinginkan. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.